Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insya Allah kita memulai pembacaan kitab Lubabul Hadis, yaitu kumpulan hadis yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau sangat masyhur, sahibut tasanib, pemilik banyak karya yang diberkahi karyanya. Hampir di seluruh fan di bidang keilmuan, bidang studi apapun, beliau ada karyanya dan menjadi diberkahi. Nanti mungkin kita baca khusus tentang biografi Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Disingkat saja, kita akan dimulai dari muqaddimah kitab Lubabul Hadis ini. Pengarang al-musannif mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai penulisan kitab ini dengan menulis bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Dan satu, tabarrukan, ngalap berkah. Karena setiap urusan, segala sesuatu yang bagus tidak diawali dengan bismillah, nantinya kurang berkah. Kullu amrin dibalin la yubra'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar, kurang berkah kalau tidak pakai bismillah. Kedua, karena iktidaan bil kitab, mengikuti Al-Quran. Quran juga diawali dengan bismillah. Tinggallah berkah dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Di antara makna Rahman, bahwa Allah ini Maha Pengasih, mengasihi seluruh makhluknya Allah. Di dunia ini, yang kafir pun dikasihi oleh Allah. Dikasih, diberi nikmat, dikasih rezeki. Semuanya makhluk Allah dikasih. Nah, kalau Rahim lebih khusus lagi. Dia kasih sayangnya Allah di akhirat bagi yang bertakwa, bagi orang yang beriman. Ya, Rahim lebih sempit cakupannya daripada Rahmaniyah. Ya, Rahimiyah itu hanya untuk orang mukmin, tapi kualitasnya lebih banyak. Gitu. Atau di antara makna Rahman dengan makna Rahim itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Banten, kata beliau, waqila, ada pendapat yang mengatakan Ar-Rahman itu adalah mu'til ataya, dan Ar-Rahim ghafirul khotoya. Jadi artinya Rahman itu adalah Allah yang maha pemberi banyak pemberian-pemberian. Rahim artinya Allah maha pemaaf, memaafkan segala kesalahan-kesalahan. Jadi Ar-Rahman itu apa? Mu'til ataya. Ar-Rahim apa? Ghafirul khotoya. Rabbil alamin, sifatnya Allah yang mengurus dan mengatur seluruh alam. Seluruh alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Kullu ma siwallah wa huwa alam. Allah mengurus, mengatur, memiliki seluruh alam ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang terpuji, happy ending, ikulil muttaqin, adalah miliknya orang-orang yang bertakwa. Dia orang yang bertakwa nanti akhir dari segala kesudahan ini semuanya itu akhirnya adalah happy ending. Al-aqibah al-mahmudah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ridha Allah dan surganya Allah. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Salawat dan salam
ala khairi khalqihi, semoga tetap untuk atau selalu untuk siapa? Makhluknya Allah yang terbaik, sebaik-baiknya makhluk Allah, lebih baik makhluk, jadi makhluk terbaik, baik manusianya, jinnya, malaikatnya, makhluk terbaik dari semuanya itu adalah Muhammadin, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah khairu khalqillahi kullihimi, sebaik-baiknya makhluk Allah, afdalul khalqi khalqan wa huluqa, sebaik-baik afdalnya makhluk Allah secara fisik dan secara akhlak. Khalqan wa huluqa, manusia terganteng, tersuci, terbaik fisik dan akhlaknya. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga kepada siapa? Manusia terbaik, makhluk terbaik. Belum sempurna iman seseorang sampai meyakini bahwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalqi khalqan wa huluqa, pang afdalnya makhluk, sebaik-baiknya makhluk secara fisik dan secara akhlak. Secara fisik dan secara akhlak. Allah. Wa ala alihi, dan salawat beserta salam semoga untuk siapa? Kerabatnya, untuk keluarganya Nabi, untuk kerabatnya Nabi, untuk keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan untuk para sahabatnya Nabi, ajma'ina, seluruhnya. Disebut sahabat-sahabat Nabi itu adalah, disebut sahabat Nabi itu man ijtama'a mu'minan binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwatihi, orang yang pernah kumpul dengan Nabi dalam keadaan iman kepada Nabi setelah nabinya diangkat jadi nabi. Setelah Nabi Muhammad jadi nabi, ada orang sejaman dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan membawa iman, itu adalah sahabat Nabi, walaupun sebentar bertemunya. Nah, salawat serta salam bagi keluarga Nabi dan untuk sahabat-sahabat Nabi ajma'ina, seluruhnya. Amma ba'du, kata musannif, amma ba'du, setelah ini, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, fa inni, sesungguhnya aku, kata musannif saya Jalaluddin As-Suyuti, fa inni, sesungguhnya aku, aradtu, aku pengen, an ajma'a kitaban lil akhbari an-nabawiyyati, aku pengen mengkodifikasi atau mengumpulkan satu kitab yang di situ dikumpulkan mengumpulkan apa? Lil akhbar an-nabawiyah, mengumpulkan di dalam satu kitab, mengumpulkan akhbar, hadis-hadis nabawi, hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal athari al-marwiyati, dan pengen mengumpulkan asar-asar, ya, sama hadis yang dinukil, yang di al-marwiyah, yang diriwayatkan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ada pembahasan khusus apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu dhaif dalam mustalah hadis. Bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Wathiqin, yang terpercaya. Wathiqin, yang terpercaya. Fahadzabtul asanida, kemudian aku buang sanad-sanadnya. Waja'atuhu, dan aku menjadikan waja'atuhu, dan aku menjadikannya, menjadikan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis ini, arba'ina baban, aku jadikan menjadi 40 bab. Jadi kitab ini nanti terdiri dari 40 bab. Kitabul babul hadis ini terdiri dari 40 bab. Fi kulli babin asyratu ahaditsa, di setiap babnya ada 10 hadis. Jadi sekali lagi, kitab ini mengumpulkan 40 bab, setiap babnya ada 10 hadis. Berarti kitab ini terdiri dari berapa hadis? 40 bab kali 10, ya, 400 hadis. Jadi kalau kita membaca kitab ini
apalagi hafal 400 hadis. Dan wa samaituhu lubabal hadisi, dan aku namakan kitab ini, aku namakan dengan nama lubab al hadis, lubabul hadis atau lubabal hadis, yang artinya inti hadis, intinya hadis, lubab itu. Wa asta'inu billahil azimi alal qaumil kafirin. Wa asta'inu, aku minta tolong billahi, kepada Allah al-azim yang maha agung, alal qaumil kafirin, untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir, kaum-kaum kafir. Nah, 40 bab ini apa saja? Ini rincian 40 bab itu. Jadi semacam fihrisnya, semacam daftar isinya. Kitab ini 40 bab, mana saja babnya nih? Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bab pertama tentang fadilah ilmu dan fadilah ulama. Al-babul tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua tentang fadilahnya la ilaha illallah. Al-babul tsalisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi fadilati salati ala nabiyyi. Bab yang keempat tentang fadilah bersolawat kepada Nabi. Al-babul khamisu fi fadilatil imani. Bab yang kelima tentang fadilah iman. Al-babus sadisu, bab yang keenam, fi fadilatil wudu'i, tentang fadilah wudu. Al-babus sabi'u fi fadilatis siwaki. Bab yang ketujuh tentang fadilah siwak. Al-babus thaminu fi fadilatil adhani. Bab yang ke-8 tentang fadilah adzan. Al-babut tasi'u fi fadilati salati jama'ati. Bab yang ke-9 tentang fadilah salat berjamaah. Al-babul 'ashiru fi fadilati jumu'ati. Bab yang ke-10 tentang fadilah Jum'ah. Al-babul hadhiya 'ashara. Al-babul hadhiya 'ashara. Bab yang ke-11 fi fadilatil masajid, tentang fadilah masjid. Al-babu tsaniya 'ashara fi fadilatil amaimi. Bab yang ke-12 tentang fadilah sorban, fadilah bersorban atau sorban itu sendiri. Al-babu tsalisa 'ashara fi fadilatis shaumi. Bab yang ke-13 tentang bab yang ke-13 tentang fadilah puasa. Al-babur rabi'a 'ashara. Bab yang ke-14 fi fadilatil faraidhi, tentang fadilah fardu-fardu, melakukan yang fardu-fardu kewajiban. Al-babul khamisa 'ashara. Bab yang ke-15 fi fadilatis sunani, fadilah tentang fadilah pasunnatan. Al-babus sadisa 'ashara fi fadilatiz zakati. Bab yang ke-16 tentang fadilah zakat. Al-babus sabi'a 'ashara fi fadilatis sadaqati. Bab yang ke-17 tentang fadilah sedekah. Al-babus tsamina 'ashara fi fadilatis salami. Bab yang ke-18 tentang fadilah salam. Al-babut tasi'a 'ashara fi fadilatid du'a. Bab yang ke-19 tentang fadilah berdoa. Al-babul 'ishruna. Bab yang ke-20 fi fadilatil istighfari, tentang fadilah istighfar, minta ampunan kepada Allah. Al-babul hadi wal ishruna fi fadilati dzikrillah. Bab yang ke-21 tentang fadilah zikir, mengingat Allah. Al-babul tsani wal ishruna fi fadilati tasbih. Bab yang ke-22 tentang fadilah bertasbih, subhanallah. Al-babul tsalisa al-babul tsalisu wal ishruna. Bab yang ke-23 fi fadilatit taubati, tentang fadilah tobat. Al-babur rabi'u wal ishruna fi fadilatil faqri. Bab yang ke-24 tentang fadilah fakir. Al-babul khamis wal ishruna fi fadilatin nikahi. Bab yang ke-25 tentang fadilah nikah. Al-babus sadisu wal ishruna fit tasydidi 'ala zina. Bab yang ke-26 tentang ancaman-ancaman bahaya zina. Al-babus sabi'u wal ishruna fit tasydidi 'alal liwati. Bab yang ke-27 tentang ancaman bahaya liwat. Liwat itu hubungan sesama jenis. Al-babus tsamin wal ishruna fi man isyur bil khamri. Bab yang ke-28 tentang larangan meminum khamr, arak.
Al-babu tasim wal ishruna fi fadilatir rami. Bab yang ke-29 tentang fadilah ar-ramyu, belajar memanah. Al-babu salasuna, bab yang ke-30 fi fadilati birril walidain, tentang fadilah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Al-babul hadi wa salasuna fi fadilati tarbiyati haqqil auladi. Bab yang ke berapa? 31 ya. Ya, tentang fadilah mendidik anak atau mengurus hak-hak anak. Al-babu tsani wa salasuna fi fadilati tawadhu'i. Bab yang ke-32 tentang fadilah tawadhu. Al-babu tsalisu wa salasuna fi fadilati sukuti. Bab yang ke-33 tentang fadilah diam, enggak banyak ngomong. Al-babu rabi'u wa salasuna fi fadilatil iqlali minal aqli wan naumi war rahati. Bab yang ke-34 tentang fadilah mempersedikit makan, mempersedikit tidur, mempersedikit istirahat. Al-babul khamis wa salasuna fi fadilatil iqlali minadh-dhahiki. Bab yang ke-35 tentang fadilah mempersedikit ketawa, tidak banyak ketawa. Al-babu sadis wa salasuna fi fadilati i'adatil marid. Bab yang ke-36 tentang fadilah menjenguk orang sakit. Al-babu sabi' wa salasuna fi fadilati dzikril maut. Bab yang ke-37 tentang fadilah mengingat kematian. Al-babu tsamin wa salasuna fi fadilatil qabri wa ahwali. Bab yang ke-38 tentang fadilah kubur dan ahwalnya kubur. Al-babu tasim wa salasuna fi man inniyahati alal mayyit. Bab yang ke berapa? 39 tentang larangan niyahah, histeris, menangisi sampai histeris menangisi mayit. Al-babul arba'una fi fadilati sabri alal musibati. Bab yang ke-40 tentang fadilah sabar menghadapi musibah. Nah, itu semacam fihrisnya, semacam daftar isi yang akan dibacakan pada kitab ini. Jadi ada 40 bab. Yang tadi disebutkan 40 bab. Setiap babnya ada 10 hadis ya. Berarti berapa? 40 kali 10, 400. Di kitab ini berisikan 400 hadis. Insyaallah pendek-pendek lah. Insyaallah. Jadi insyaallah kita akan membaca kitab Lubabul Hadis ini yang berisikan hadis-hadis Kangjeng Rasul yang menurut beliau, pengarangnya, penulisnya, penyusunnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti Al-Hafidh, ahli hadis ya. Nanti insyaallah kita ke depan akan membahas juga mustalah hadisnya, apa itu Al-Hafidh, yang berkaitan dengan istilah-istilah mustalah hadis itu. Nah, Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, nah, ini mengumpulkan hadis-hadis dengan biisnadin sahihin wathiqin, sanad yang sahih yang dipercaya, 400 hadis dalam 40 bab. Setiap bab ada 10 hadis itu. Insyaallah kita ngalap berkah dengan membacakan kalam-kalam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari ilmu, ta'allum, tabarruk ya. Nyari ilmu, ngalap berkah, dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Ya. Insyaallah ini baru muqaddimah. Jadi kedepannya kita baca bab per bab, kata per kata, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.